Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang berjudul Ruang Lingkup Inflasi dan Deflasi yang beranggotakan Aprilia Wandasari, Novia Elok Chandra, saya Dwi Darmawan, dan Izzatul Ifadah. Berikut materi yang bisa kami sampaikan. Selamat menyimak, berdiskusi, dan belajar. Poin yang pertama yaitu pengertian dari inflasi dan deflasi. Inflasi dalam ilmu ekonomi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Kedua yaitu pengertian deflasi. Dalam ekonomi, istilah deflasi atau disebut disinflasi, dalam bahasa Inggrisnya disinflation, adalah kecenderungan terjadinya penurunan harga secara menyeluruh atau suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dari nilai uang bertambah. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang berada di masyarakat, maka deflasi terjadi karena jarangnya jumlah uang yang beredar. Deflasi itu sendiri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat atau money supply lebih sedikit daripada supply barang yang ada, sehingga terjadi penurunan harga-harga. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis inflasi dan deflasi. Yang pertama, jenis-jenis inflasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifatnya, sebab terjadinya, dan asal terjadinya. Jenis inflasi yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Yang pertama, inflasi rendah, inflasi yang jumlah besarnya 10% per tahun. Inflasi yang seperti ini terkesan dibutuhkan dalam perekonomian masyarakat agar produsen terdorong untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, inflasi menengah, inflasi yang jumlah besarnya antara 10-30 per tahun, biasanya ditandai dengan naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Yang ketiga, inflasi berat, inflasi yang jumlahnya 30-100% per tahun, biasanya ditandai dengan kenaikan atau perubahan harga yang sangat tinggi. Yang keempat, hyperinflasi, inflasi yang jumlahnya di atas 100% per tahun. Dalam hal ini, masyarakat tidak lagi menyimpan uang karena nilai uang merosot sangat tajam sehingga lebih baik dibelikan dan ditukarkan dengan barang-barang. Yang kedua, ada jenis inflasi berdasarkan sebab terjadinya. Yang pertama, demand inflation, yang inflasi yang timbul karena desakan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang begitu kuat. Yang kedua, cost push inflation, inflasi yang disebabkan karena naiknya biaya produksi. Yang ketiga, ada jenis inflasi berdasarkan asal terjadinya. Yang pertama, domestic inflation, inflasi yang berasal atau bersumber dari dalam negeri. Misalnya, pemerintah mengalami defisit anggaran belanja, kemudian pemerintah mencetak uang baru, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Yang kedua, ada import inflation, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebagai contoh adalah negara kita, di mana negara kita masih banyak mengimpor bahan baku dan barang modal lainnya. Apabila harga barang-barang yang diimpor itu naik, maka biaya produksi juga meningkat, yang akhirnya akan menaikkan harga jual barang dan jasa. Jenis-jenis deflasi. Yang pertama, deflasi strategis. Deflasi ini terjadi akibat diterapkannya kebijakan pengontrolan terhadap gejala konsumsi berlebihan untuk mengatasi kenaikan harga pasar. Yang kedua, ada deflasi sirkulasi. Deflasi ini terjadi pada masa transisi dari kemakmuran ekonomi menjadi kemerosotan ekonomi, akibat ketidakseimbangan antara daya produksi dan konsumsi. Gejala ini mendorong penurunan harga penjualan pasar dalam resesi ekonomi, akibat semakin kurangnya jumlah kebutuhan terhadap barang-barang ekonomis yang berlebihan. Sebab-sebab inflasi dan deflasi. Sebab inflasi. 1. Naiknya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Jika kenaikan besarnya permintaan tidak diimbangi dengan penambahan volume barang dan jasa, maka akan berakibat pada naiknya harga barang dan jasa. 2. Kenaikan biaya produksi. Disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. 3. Defisit anggaran belanja atau APBN.
Defisit APBN ditutup dengan percetakan uang baru oleh Bank Indonesia yang akan berakibat pada bertambahnya jumlah uang yang beredar di mana akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. 4. Menurunnya nilai tukar rupiah. Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap valuta asing akan berdampak pada mahalnya barang produksi impor. Hal ini berakibat pada kenaikan biaya produksi. Sebab deflasi. 1. Menurunnya persediaan uang di masyarakat. Menurunnya jumlah persediaan uang di masyarakat disebabkan karena sebagian masyarakat menyimpan uang di bank. 2. Meningkatnya persediaan barang. Jika permintaan persediaan barang meningkat, produsen cenderung terus meningkatkan produksinya. Yang ketiga, menurunnya permintaan akan barang. Jika permintaan akan suatu barang menurun, sedangkan produksi tetap dilakukan, maka cenderung menurunkan tingkat harga barang yang bersangkutan. Kebijakan mengatasi inflasi dan deflasi. Bila uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak atau sedikit, secara umum keduanya tidak baik. Baik inflasi dan deflasi sama-sama tidak baik bagi perekonomian. Maka dari itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengendalikan inflasi dan deflasi. Antara lain, 1. Kebijakan penetapan cadangan kas. Pemerintah melalui Bank Indonesia mengambil kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menetapkan cadangan uang kas pada bank-bank umum. Yang kedua, kebijakan diskonto. Pemerintah melalui Bank Indonesia menaikkan suku bunga yang tinggi. Hal tersebut akan mendorong masyarakat untuk menabung sehingga jumlah uang yang beredar semakin berkurang. Yang ketiga, kebijakan pasar terbuka. Pemerintah dapat mengurangi atau menambah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga kepada masyarakat. Ketiga kebijakan tersebut sering disebut sebagai kebijakan moneter, bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut kebijakan longgar. Sedangkan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar disebut kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, antara lain untuk menekan inflasi, pemerintah mengurangi pengeluaran sehingga permintaan terhadap barang dan jasa berkurang. Untuk menekan inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak dapat mengurangi konsumsi masyarakat karena harga menjadi lebih mahal. Terima kasih banyak telah menyimak dengan banyak dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.